Ya, teman-teman, kembali bersama dengan saya Steve Pandang. Kita akan belajar dalam serial Rapture Pengangkatan Gereja, dan memang ada ayat-ayat yang seolah-olah mendukung doktrin pengangkatan rahasia. Saya sudah membuktikan di bagian ke-1 perkataan Paulus, ya, perkataan Petrus, dan di bagian kedua menurut Yesus sendiri bagaimana kedatangan Yesus, dan di bagian ketiga yang terakhir seperti pencuri pada malam hari, maksudnya apa? Dan saya sudah membuktikan ayat demi ayat, kalau dilihat secara konteksnya dan dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, tidak ada yang namanya pengangkatan rahasia. Yesus tidak datang seperti pencuri, waktunya lah yang tidak ada yang tahu. Yesus tidak mengendap-endap, hanya pencuri yaitu iblis atau setan yang memang seperti pencuri, membunuh dan membinasakan. Salah kita mengerti mengenai kedatangan Yesus, mengenai pengangkatan yang benar, bukan pengangkatan rahasia, itu akan membuat kita tersesat dan akhirnya kita menerima Mesias yang salah, ya, seperti kedatangan Yesus yang pertama, ya. Iblis menipu jutaan umat Tuhan, ya. Waktu itu terjadinya lokal, mungkin di Israel, ya. Umat Tuhan, bayangkan, mereka menolak Yesus karena mereka tidak memahami nubuatan. Di satu sisi karena memang iblis bekerja sangat dahsyat, ya, membutakan umat Tuhan, bahkan sekaliber ahli kitab, ya, bahkan sekaliber imam besar, ya. Jadi kesombongan rohani yang berbicara mengenai saya tidak mungkin tertipu. Bayangkan kalau jutaan malaikat di sorga berhasil ditipu Lucifer. Kalau Hawa yang hidup di Taman Eden berbicara muka dengan Allah bisa ditipu oleh setan, oleh ular. Dan kalau umat Tuhan Israel yang sudah apa namanya saat itu ada bait Allah, ya, bahkan Yesus sendiri hadir di sana. Yesus, bayangkan, anak Allah turun sebagai anak manusia, hadir mengadakan mujizat, dan mereka masih tidak mengakui Yesus, dan mereka masih dalam tipuan dan penyesatan iblis, ya. Bagaimana kita umat Tuhan di akhir zaman yang gerejanya isi dengan penuh dengan orang berdosa, ya? Apakah kita kebal terhadap penyesatan? Apakah pendeta-pendeta ataupun gereja hamba-hamba Tuhan kebal terhadap penyesatan? Kalau kita mengatakan kita kebal, berhati-hati, kita berarti bisa ditipu dan disesatkan. Karena itu kesombongan rohani yang terjadi pada waktu umat Tuhan di Israel pada waktu Yesus datang pertama kalinya. Mereka sombong, ya. Mereka pikir mereka tahu Alkitab, mereka tahu kitab-kitab suci dan nubuatan, ya. Tapi mereka telah menyimpang karena mereka menginginkan Mesias yang berbeda. Iblis berhasil menipu mereka untuk menginginkan Mesias yang datang sebagai raja. Jadi terbalik, umat Tuhan di zamannya waktu kelahiran Yesus, mereka maunya menantikan Yesus datang membebaskan mereka dari perbudakan orang Romawi. Yesus datang sebagai raja dan mendirikan kerajaan Israel kembali. Padahal jelas kedatangan Yesus yang pertama menurut kitab suci di perjanjian lama, bahwa Yesus datang sebagai anak domba, ya, silent night, di hari yang sunyi, di malam yang sunyi. Ya, sering lagu-lagu yang kita nyanyikan kan, silent night, ya, hari yang sunyi, tidak banyak orang yang tahu saat itu, ya. Dan iblis berhasil menipu di kedatangan yang pertama, dan dia akan menipu lagi dengan besar-besaran, bukan hanya di kota kecil Bethlehem, tapi seluruh dunia akan ditipu oleh iblis, ya. Dan kebanyakan, mayoritas, sama seperti mayoritas di zaman Yesus di kedatangan yang pertama, mayoritas di kedatangan Yesus yang kedua akan tertipu juga. Tapi puji Tuhan, ada pada kita kesaksian para nabi, kesaksian para rasul, dan kesaksian Yesus sendiri di dalam tangan kita, yaitu di Alkitab yang ada di yang kita miliki di Alkitab. Jadi, bisakah kita mengujinya? Sangat bisa. Ini yang diminta. Kalau Rasul Paulus sendiri, ya, mau diuji oleh orang-orang Yahudi di Berea, ya, mereka orang-orang Yahudi Berea lebih baik hatinya mereka menyelidiki apakah yang dikatakan Paulus itu benar sesuai dengan kitab suci atau tidak. Paulus saja mau diuji. Ya, jadi jangan takut menguji kebenaran apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan di depan mimbar. Karena Paulus saja bilang silakan aja uji. Jangan anggap rendahan nubuat, uji.
ya. Jadi tidak ada salahnya, dan saat ini kita akan menguji salah satu ayat yang paling sering dipakai ya oleh doktrin pengangkatan rahasia, bahwa nanti tiba-tiba orang akan hilang dan lenyap. Dan ayat itu ada di jadi materi kita hari ini adalah tentang satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Ya, dan itu ada di Matius 24 ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, ingat ya garis merah, waktu itu. Nanti kita akan lihat waktu itu maksudnya apa. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang, yang satu dibawa, ya, yang satu ditinggalkan. Nah, ajaran doktrin pengangkatan rahasia atau rapture, ya, mengartikan satu dibawa dan yang lain ditinggalkan seperti film yang ada dalam film fiksi Left Behind, ya. Orang Kristen yang tak terhitung jumlahnya, termasuk guru-guru nubuatan modern, menerapkan satu dibawa satu ditinggalkan ini kepada hilangnya jutaan orang Kristen, orang yang percaya, ya, secara besar-besaran, secara bersama-sama hilang tiba-tiba, yang disebut pengangkatan sebagai pengangkatan yang rahasia, meninggalkan pakaian, sepatu, kalung, cincin kawin mereka, ya, dan dan mereka memiliki interpretasi seperti itu, seperti yang digambarkan di film Left Behind the Movie ini. Anda bisa lihat gambarnya, tiba-tiba ada seorang yang duduk di pesawat, ya, orang di sebelahnya hilang, anak-anak kecil, anak-anak bayi semuanya juga hilang tiba-tiba, ya. Misalnya ada suami istri sedang ada di misalnya sedang tidur, yang satu istrinya orang percaya, yang satu tidak percaya, istrinya tiba-tiba hilang, tinggal pakaiannya saja, ya. Suaminya yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menerima Injil katanya di sana, ya, itu tiba-tiba cari, mereka tidak ada. Nah, menurut versi ini, bahwa nubuatan-nubuatan Alkitab menjelaskan dan mendukung, dan salah satu ayat yang dipakai adalah satu di bawah yang lain ditinggalkan. Nah, kita akan menguji, ya, apakah ajaran yang populer ini itu seperti yang dibicarakan oleh guru-guru nubuatan modern saat ini, yang dipercaya oleh jutaan orang Kristen. Mayoritas orang Kristen yang saya kenal percaya ini, ya, termasuk saya dulunya, ya. Tapi mari kita lihat mengenai Matius 24 ayat 40, konteksnya itu seperti apa, ya. Sebelum Anda baca di Matius 24 ayat 40 yang tadi, ya, di ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah mengingatkan, karena ini perkataan Yesus sendiri, ya, bahwa jangan ada satu orang pun dari kita disesatkan mengenai kedatangan Yesus. Akan ada tampil Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan menyesatkan seluruh dunia, ya. Matius 24 ayat 27, Yesus sendiri berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke arah barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Artinya, kedatangan Anak Manusia seperti yang saya bagikan di bagian 1, 2, dan 3, itu literar, bisa kedengaran, ada audio, ada visual, ya, ada gempa bumi dahsyat, ada api yang menyala-nyala, ya. Bumi akan dihanguskan beserta orang-orang yang tidak percaya pada saat kedatangan Yesus. Nah, ayat 24 dan 40 tadi itu memang menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang terlihat oleh mata, oleh manusia bumi sangat mulia. Tapi beberapa orang tidak setuju, ya. Mereka percayanya bahwa ini akan diangkat, satu di bawah, satu ditinggalkan. Mereka percaya yang di bawah, ya, ingat baik-baik, yang di bawah itu yang terangkat, yang ditinggalkan itu yang akan mengalami 7 tahun masa kesukaran. Itu yang dipercaya oleh orang-orang yang mendukung doktrin pengangkatan rahasia, ya.
Saya katakan justru sebaliknya. Nanti saya akan buktikan. Satu dibawa artinya diangkat, satu ditinggalkan. Mereka menerapkan satu dibawa, diangkat, satu ditinggalkan. Mengalami 7 tahun masa kesukaran. Justru kebalikannya. Karena hanya mengambil ayat itu tanpa melihat konteksnya. Mari kita baca sebelum Matius 24 ayat 40. Ya. Kan ayatnya berkata, pada waktu itu. Nah, kita mau tanya dulu, pada waktu itunya maksudnya apa? Waktu kapan? Ya kan? Pada waktu kedatangan Yesus. Konteksnya adalah itu. Tadi saya udah buktikan ya. Nah, kita mundur ke Matius 24 ayat 30. 31. Ya, Yesus berbicara di sini. Pada waktu itu, pada waktu kedatangan Yesus maksudnya, akan tampak tanda anak manusia. 1 Tesalonika, pada waktu tanda dibunyikan. Jadi ada tanda yang dibunyikan secara visual, audio, tapi juga ada tanda yang kelihatan anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa mereka meratap? Karena mereka melihat anak manusia Yesus beserta malaikatnya datang. Dan mereka tahu ini udah tidak ada lagi kesempatan. Ya kan? Dan mereka akan melihat, ingat kata-kata melihat. Anak manusia itu datang. Ya. Beserta dengan malaikatnya, dengan segala kuasa dan kemuliaan. Semua bangsa. Tidak ada yang ketinggalan. Ya. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Secara konsisten Alkitab menjelaskan kedatangan Yesus di langit bisa dilihat dan bisa didengar. Ya. Paulus mengatakannya, ayat-ayat yang lain juga mengatakannya. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa, kekuasaan dan kemuliaannya. Bayangkan kemuliaan Yesus beserta jutaan malaikat menerobos atmosfer bumi, menerobos atmosfer langit, ya. Segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan siapa ianya? Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Banyak jutaan miliaran malaikat, teman-teman. Dengan apa? Meniup sangkakala. Sangkakala yang dibunyikan. Ini yang dikatakan oleh Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang diambil ayatnya dicomot oleh pendukung doktrin kedatangan Yesus secara rahasia dan pengangkatan secara rahasia. Ya. Ini yang dikutip oleh Paulus. Dengan meniup sangkakala. Yang dahsyat. Nih, saya nggak tahu kalau Anda masih ragu-ragu dengan kebenaran firman Tuhan dan mau percaya kepada dusta setan, dibilang dahsyat bunyinya, ini bukan bunyi sembarang bunyi, ini dahsyat bunyinya. Ya. Bunyi yang dahsyat, kelihatan literal, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Paulus mengatakan, orang yang mati akan lebih dahulu bangkit, kita yang akan hidup, ya, akan dikumpulkan dan diangkat bersama-sama menyongsong Yesus diangkat, menyongsong Yesus di angkasa dan diangkat, ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Orang yang sudah mati dalam Yesus dan orang yang masih hidup dalam Yesus pada waktu kedatangan Yesus. Dari keempat penjuru bumi, ya. Tidak akan ada yang ketinggalan. Seluruh bumi akan tahu karena malaikat ini mengelilingi bumi. Utara, timur, selatan, barat, semua orang akan tahu. Dan tidak ada satupun umat Tuhan, walaupun dia matinya di pulau terpencil sekalipun, yang tidak akan dibangkitkan. Ya, karena dari seluruh 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, ya, semua akan dibangkitkan. Semua umat pilihan Tuhan yang masih hidup, mungkin yang
ngumpet di goa-goa, di hutan-hutan, karena mengalami masa penganiayaan. Bukan 7 tahun, masa kesukaran versinya doktrin pengangkatan rahasia. Nanti saya akan bicara lagi yang mengenai itu. Dan saya bisa buktikan, ya, kembali setan mengambil dan mengilhami guru-guru palsu dengan teori pertama, pengangkatan rahasia. Kedua, bicara mengenai 7 tahun masa kesukaran besar. Ketiga, mengenai perang fisik di Armageddon. Keempat, mengenai Tuhan Antikristus, satu orang yang jahat yang akan menguasai dunia. Ya, itu semua adalah dusta setan. Dan saya bisa buktikan. Dan kalau Anda punya hal yang lain, ada firman Tuhan yang sebaliknya, tunjukkan sama kita, kita bisa diskusi, ya, kita bisa lihat konteks ayat-ayat yang biasanya dipakai, dan biar firman Tuhan yang mengartikan firman Tuhan. Ini bukan kata saya, tapi ini kata firman Tuhan. Ya, sekali lagi kedatangan Yesus Kristus dijelaskan dengan sangat jelas. Kedatangan ini bersifat literal, terlihat, nyaring, dan sangat-sangat mulia. Dan seluruh dunia akan melihat dan mendengarnya. Dan di ayat Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapa yang nanti menyatakannya. Sekali lagi konteksnya adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangannya ini yang tidak ada yang tahu. Konteksnya, ya, konteksnya adalah Yesus datang seperti pencuri, itu mengenai harinya, waktunya, kedatangannya. Saya sudah dibahas itu di bagian yang ketiga, ya. Dan masuk ke ayat 37 dan 39, ya, ini adalah ayat sebelum ayat 24 ayat 40 mengenai satu di bawah yang lain ditinggalkan. Konteksnya adalah ini. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Lihat yang merah-merah, ya, yang saya warna merah. Sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu. Jadi Yesus menyamakan kedatangannya sama seperti pada waktu zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Yesus menyamakan antara kedatangan Yesus, Anak Manusia, dan zaman Nuh. Ya, zaman Nuh pas kapan dijelaskan? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Kita tahu cerita Nuh, ya. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan dia berkhotbah katanya 120 tahun. Ya. Kita tidak tahu apa dari khotbahnya itu ada yang percaya atau tidak, tapi yang jelas, ya, pada saat sebelum hujan datang dan Nuh disuruh masuk beserta binatang-binatang yang ada, yang Tuhan bilang kepada Nuh mana yang harus masuk dan berapa jumlahnya antara yang halal dengan yang haram, ya, dan hanya 8 orang termasuk keluarganya masuk ke dalam situ, ya. Kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi ada Nuh dan ada keluarganya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Merekanya ini apa? Mereka yang ada di luar bahtera. Ya, katakan mereka kawin, makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu akhirnya datang. Dan melenyapkan mereka semua. Jadi merekanya itu adalah orang yang pada saat Nuh masuk ke dalam Natra atau sebelumnya, Nuh sudah berkhotbah dan tidak ada yang mau percaya atas khotbahnya Nuh. Ya, Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya,
Dan mereka yang di luar Batra, ya, pintu sudah tertutup, ditutup oleh malaikat. Pintu Batra itu cuma satu ditutup, ya, tidak bisa dibuka itu, ya, karena malaikat yang menutupnya dan melenyapkan mereka. Jadi mereka ini bicara tentang orang-orang yang tidak percaya terhadap khotbahnya Nuh, terhadap firman Tuhan, dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sekali lagi, konteksnya adalah kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus disamakan dengan zaman Nuh ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya tanya, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, apakah ada kesempatan kedua untuk orang-orang di luar bahtera? Tidak ada. Semua mati, dihanyutkan, tenggelam oleh air bah. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Karena kesempatan itu sudah Tuhan berikan 120 tahun Nuh khotbah. Ya. Yesus dengan jelas membandingkan kedatangan yang kedua dengan air bah di zaman Nuh. Banjir ini yang walaupun Nuh sudah bicara nanti akan ada banjir. Ini buktinya saya lagi bangun Batra disuruh Tuhan. Ya. Banjir ini tiba-tiba terjadi pada orang-orang yang terhilang dan membawa mereka semua pergi. Dengan kata lain, mereka terhilang tanpa kesempatan kedua. Kristus berkata, demikianlah pula kedatangan anak manusia seperti pada waktu Nuh masuk ke dalam Batra. Nah mungkin kalau bahasa Indonesianya kurang jelas. Sebenarnya jelas sih, ya kan? Ingat, kalau doktrin pengangkatan rahasia yang dibawa itu diangkat secara tiba-tiba, itu yang diselamatkan. Itu menurut doktrin pengangkatan rahasia. Yang ditinggalkan justru ya itu yang akan mengalami 7 tahun masa kesukaran, masa antikristus. Itu doktrin pengangkatan rahasia. Tipuan setan ini luar biasa. Karena menurut ayat ini, ya, menurut konteksnya, mari kita baca, mungkin kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas dalam bahasa King James Version-nya, ya. Matius 24 ayat 39, ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulanya hal kelak pada kedatangan anak manusia. Bahasa King James Version-nya. And knew not until the flood came and took. Ingat kata took yang warna merah. And took them all away. Ya. So shall also the coming of the Son of Man be. Jadi yang dituk, yang dibawa, menurut konteksnya, adalah orang yang di luar bahtera. The flood came and took, membawa mereka hanyut, mati di dalam air bah. Seluruh dunia tenggelam. Hanya Nuh dan keluarga yang ada di dalam bahtera melambangkan Yesus yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya, ya. Dan barulah masuk ayat 40, ya. Jadi ayat-ayat Matius 24 ayat 40 ini ada konteksnya, ya. Kita harus pahami lebih dulu. Ayat 40, ya, berkata, ya, pada waktu itu, atau kemudian, pada waktu kapan? Pada waktu kedatangan anak manusia sama seperti pada zaman Nuh. Maksudnya itu, 2 akan berada di lapangan, yang satu akan diambil, dan yang lain ditinggalkan. Ya, ini ada sekedar kita akan ulangi kembali. Ayat demi ayat. Pertanyaan yang sangat penting.
Kapan yang dimaksud kemudian atau pada waktu itu? Di ayat Matius 24 ayat 20. Apakah ayat ini menggambarkan hilangnya tiba-tiba jutaan orang Kristen sebelum masa 7 tahun masa kesukaran seperti yang diajarkan oleh doktrin pengangkatan rahasia atau film fiksinya Left Behind? Atau apakah ini berbicara tentang keselamatan seseorang, satu orang diselamatkan, ada satu kelompok orang diselamatkan, dan penghancuran bagi yang lain, terhilang pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Bagi mereka yang mau meneliti secara seksama konteks ini, jawabannya sangat jelas. Menurut ayat-ayat sebelumnya, sebelum Matius 24 ayat 40, ayat 27, 30, 31, 36, 37 sampai 39, jawabannya seseorang akan diambil dan satu akan ditinggalkan pada tanda yang terlihat. Ayat 27, Yesus datang terlihat. Terdengar ayat 31, ya, bunyi sangkakala sangat dahsyat bunyinya. Mulia ayat 30, seperti air bah ayat 37, 39, air bah, nggak ada air bah yang nggak kelihatan. Mereka akan tahu ketika air bah itu datang, ya, dan akan terlihat, ya. Kedatangan kedua Yesus Kristus sama seperti zaman Nuh. Ketika waktu itu datang, di mana Nuh dan keluarganya adalah manusia yang tertinggal. Mereka adalah manusia yang tersisa, yang diselamatkan masuk ke dalam bahtera, artinya mereka diselamatkan oleh Allah. Dan seluruh dunia dibawa, dilenyapkan di luar bahtera. Artinya mereka terhilang. Pintu bahtera tertutup, tidak ada lagi anugerah, tidak ada lagi kasih karunia bagi mereka yang sudah mendapatkan kesempatan sebelumnya di khotbahnya Nuh 120 tahun, ya. Tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Tidak ada kesempatan kedua. Nah, ini sekedar memvisualisasi apa yang terjadi pada zaman Nuh, ya. Ini ada gambar bahtera, ya. Setelah Nuh masuk dan mulailah hujan dan air bah itu datang, ya. Air bah di zaman Nuh yang di luar bahtera dibawa oleh air bah, mati, ditinggalkan, ya kan? Mereka dibawa, dilenyapkan oleh air bah. Sementara yang tertinggal tuh adanya di mana? Bukan di luar bahtera, tapi yang justru yang tertinggal yang masih hidup itu yang ada di dalam bahtera, yaitu Nuh dan keluarganya, hanya 8 orang. Selalu begitu, umat Tuhan memang cuma sedikit yang mau mengikuti Tuhan. Ya, kebenaran biasanya nggak populer. Justru yang populer biasanya itu bukan kebenaran, biasanya. Ya, jangan berharap bahwa kebenaran itu akan jadi mayoritas dan populer. Dari dulu, dari zaman Yesus, dari zaman Nuh, kebenaran itu tidak populer. Dan yang hidup dalam Tuhan, percaya, itu lebih sedikit dibanding orang yang tidak mau percaya. Jadi, kalau kita lihat sekali lagi, ya, kita bandingkan ayat 39 dengan ayat 40. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Until the flood came, ayat 39, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Matius 24 ayat 40, bahasa Indonesia. Pada waktu itu, pada waktu Yesus datang, sama seperti pada zaman Nuh. Kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, then shall 2 be in the field, one shall be taken. Taken itu adalah bahasa istilahnya apa tuh kalau verb ketiga, ya, dari took, dari take, took, taken. Di ayat 24 ayat 39, ya, Matius 24 ayat 39, flood came and took them all away. Di ayat 40, ya, the one shall be taken. Siapa yang ditaken? Yang di-took away by the flood. Yang diambil, yang dibawa oleh air bah. Seperti itu juga nanti waktu Yesus datang. Then shall to be in the field, the one shall be taken, the other left. Jadi konteksnya sangat-sangat jelas.
Iya kan? Kalau kita mau baca keseluruhan semua ayat-ayat ini, jadi iblis berhasil membalik dengan doktrin pengangkatan rahasia. Dia membuat banyak orang percaya bahwa satu orang akan dibawa, artinya diangkat, diselamatkan, ya, dan yang lain akan ditinggalkan. Sementara firman Tuhan berbicara, ya, bahwa the flood sama seperti orang pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Ada orang yang hidup pada saat itu. Mereka akan took them all away oleh kebinasaan. Yang pertama, oleh air bah itu dengan air. Kedatangan Yesus yang kedua itu dengan api. Dengan gempa bumi yang dahsyat. Itu akan took them all away. Taken. Justru yang taken, yang dibawa, yang di-took, ya, yang di-taken, itu justru yang tidak percaya Yesus. Yang tertinggal, itu justru yang diselamatkan, yang ada di dalam batra, artinya ada di dalam Yesus. Itu arti sebenarnya antara satu dibawa, yang lain ditinggalkan. Tapi iblis membuat segala sesuatu jadi kebalikan. Ya, ini bahaya. Ya, bagaimana dia selalu memelintir firman Tuhan, seolah-olah bahwa itu adalah kebenaran. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya, jadi kalau sekali lagi kita baca seluruhnya secara konteksnya, Matius 24 ayat 36, coba kita baca sampai dengan 51, supaya melihat gambaran konteksnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak, ayat 36, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang akan nanti memberitahu. Ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman itu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Ya, dua peristiwa, tapi menggambarkan hal yang sama. Ya, sebab sebagaimana mereka orang yang di luar Tuhan pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Bahasa Inggrisnya took them all away. Ya. Demikian pula halnya disamakan dengan kelak pada kedatangan manusia. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Yesus datang. Yang kedua, kedatangan anak manusia, konteksnya itu. Yang seorang akan dibawa. Ingat, yang dibawa itu yang di luar batra, dibawa oleh air bah. Tapi kali ini kedatangan Yesus yang seorang akan dibawa, artinya dibawa kemana? Dibawa kepada kebinasaan. Oleh api dan gempa bumi yang dahsyat ketika Yesus datang yang kedua kalinya, mereka orang yang tidak dalam Tuhan, yang tidak mau menerima Injil, mereka tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka yang justru akan dibawa, ya, akan ditinggal, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bukan Allah meninggalkan mereka, arti konteksnya adalah yang lain akan ditinggalkan. Left behind, one is left behind. Yang justru yang tertinggal, yang masih hidup itu Nuh dengan beserta dengan keluarganya ada 8 orang. Dan umat Tuhan di perjanjian di kitab Wahyu disebut remnant, umat sisa, umat yang tertinggal yang masih percaya kepada Yesus. Ya, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara sebenarnya tentang 2 kelompok orang yang waktu kedatangan Yesus masih hidup. Ya. Arti orang bekerja di ladang, Yesus bekerja, ya kita harus bekerja sebelum hari malam.
Ini bicara tentang gereja Tuhan, umat Tuhan yang bekerja di ladang. Ada yang memang benar-benar bekerja untuk Tuhan, ya. Ada yang bukan, sebenarnya kelihatannya mungkin ada beberapa orang yang kelihatannya bekerja untuk Tuhan tapi tidak untuk Tuhan. Bicara tentang orang yang bekerja, yang satu di ladang, yang satu ditinggalkan, yang satu di bawah, ya, Yesus sendiri berbicara mengenai orang yang melakukan kehendak Bapa, dan pada hari terakhir akan ada orang yang berseru, bukan orang yang Matius 7 kalau nggak salah ayat 21 sampai dengan 23, ya, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Jadi ada yang sangat kontras, ya. Di satu sisi orang-orang yang berseru kepada Tuhan ini mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu? Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi ada dua kelompok orang, yang satu memang benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, ya, dan Yesus Kristus anak Allah yang diutus. Mereka tidak menyembah Allah lain, mereka tidak menyembah berhala, ya. Kitab Wahyu melambangkan mereka sebagai orang-orang yang Wahyu 14 ayat 20, ya. Maksudnya Wahyu 14 ayat 12, ya. Here is the patience of the saints, ya. Inilah kesabaran orang-orang kudus, yaitu mereka yang melakukan hukum Tuhan dan memiliki iman Yesus. Itu karakteristik orang-orang yang hidup di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus. Nah, sementara di satu sisi, ya, ada sekelompok orang Kristen. Kenapa saya bilang ini orang Kristen? Karena mereka melakukan sesuatu demi nama Tuhan, demi nama Yesus. Siapa kalau bukan orang Kristen yang melakukan sesuatu demi nama Yesus? Mereka mengaku mereka hamba Tuhan, nabi, guru-guru mereka mengaku, karena mereka bernubuat, melakukan mujizat dan mengusir setan. Jadi tidak pernah mujizat dan karunia rohani seorang hamba Tuhan sehebat apapun itu menjadi dasar untuk sebuah kebenaran, ya, karena Yesus sendiri mengatakan mereka pembuat kejahatan, mereka guru-guru palsu, ya. Kalau mereka mengajarkan penyesatan, mereka adalah guru-guru palsu. Walaupun mereka melakukan mujizat dan melakukan banyak nubuat, mereka juga guru-guru palsu kalau mereka tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya Alkitablah yang menjadi landasan apakah orang itu benar mengajarkan kebenaran atau tidak, ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi berhati-hati apabila ada hamba Tuhan melakukan banyak mujizat, mengusir setan dan bernubuat, ya, tapi mereka sendiri tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya apabila mereka mengajar doktrin pengangkatan rahasia yang sama sekali bukan dari Tuhan, ya, ini berasal dari setan. Dan di satu sisi ada dua orang perempuan yang melakukan penghilangan, ya, dan mereka juga melambangkan dua kelompok orang, ya. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Perempuan selalu di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama sepanjang sampai juga Perjanjian Baru, itu melambangkan gereja Tuhan. Ya, di kitab Wahyu ada dua jenis perempuan. Kalau Anda baca di kitab Wahyu 12, itu melambangkan seorang perempuan yang suci, berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan ada 12 bintang, ya. Dan ini melambangkan gereja Tuhan Perjanjian Lama dan gereja Tuhan Perjanjian Baru yang ada di Wahyu 12, ya. Tapi di satu sisi di Wahyu 17 ada jenis perempuan yang lain yang ketika Yohanes melihatnya dia sangat heran, kok ada jenis perempuan seperti ini? Karena perempuan ini duduk di atas binatang yang keluar dari laut, ya. Di dahinya bertuliskan kata-kata hujat, ya, ada misteri Babel besar, rahasia Babel besar, dan wanita ini
memabukkan seluruh dunia. Raja-raja bangsa-bangsa di seluruh dunia dimabukkan dari anggur yang ada di dalam cawannya. Anggur berbicara tentang doktrin, tentang pengajaran. Oleh pengajarannya, doktrinnya, dia memabukkan semua bangsa. Orang namanya udah mabuk, gak bisa lagi berpikir jelas dan tidak bisa membedakan apakah ini benar atau tidak. Ya, dan banyak orang di seluruh dunia ini mabuk oleh anggur yang berasal dari cawan perempuan yang disebut oleh Alkitab sebagai pelacur besar. Dan pelacur besar di kitab Wahyu 17 ini juga melambangkan gereja, tapi kebalikan daripada gereja yang suci, gereja yang benar, ini adalah gereja yang murtad. Ya, dan gereja yang murtad ini, sistem penyembahan palsu ini yang seolah-olah seperti memiliki atribut Kristen, dia juga memiliki banyak sekali anak-anak perempuan yang disebut mother of harlots. Jadi dia adalah pelacur yang memiliki juga anak-anak pelacur, ya, atau gereja-gereja pelacur yang dimabokkan oleh dari anggur yang berasal dari cawannya. Ini bukan saya yang katakan, ini Alkitab yang katakan. Ya, setiap kali umat Tuhan, entah itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, mereka berzina, menyembah Allah lain, jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka disebut sebagai pelacur. Ya, bahkan Hosea, Nabi Hosea disuruh menikahi pelacur supaya menandakan bahwa umat Israel telah melacur dengan Allah lain. Ya, dan bahkan saking besar kasihnya Allah, dia mengumpamakan Israel sebagai mempelai perempuannya, seolah-olah mengambil Israel yang adalah pelacur, ya. Sementara Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah setia kepada perjanjiannya. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, umat Tuhan selalu memalingkan mukanya daripada Tuhan dan melihat atau menyembah Allah yang lain. Dan dua kategori perempuan ini juga yang akan ada di akhir zaman, yang seperti digambarkan oleh Yesus Kristus sendiri di Matius 24 ayat 41 ini. Dan itu juga tercatat akhirnya di kitab Wahyu, ada dua jenis perempuan. Jadi yang satu ditinggalkan, yang satu dibawa. Ya, yang dibawa, kalau Anda lihat nasib daripada wanita pelacur itu dihancurkan, dibinasakan akhirnya oleh kedatangan Yesus Kristus, ya. Dan sementara umat Tuhan yang sisa, umat yang tertinggal, mereka justru yang diselamatkan, ya. Justru mereka yang diangkat bersama-sama dengan orang yang mati dalam Kristus sepanjang zaman dan bertemu dengan Yesus Kristus di angkasa. Jadi sangat jauh daripada kebenaran bahwa yang satu dibawa itu artinya diangkat, sementara yang satu ditinggal itu berarti yang dibawa diselamatkan. Sama sekali bukan itu. Ini adalah pemutaran ayat firman Tuhan, dan ini sudah menjadi modus operandinya setan. Ya, selama ribuan tahun dia menipu dengan cara mengutip apa yang Tuhan katakan dan akhirnya memelintirnya seolah-olah itu menjadi kebenaran. Tapi bersyukur ada pada kita ayat-ayat Alkitab, kesaksian para nabi dan para rasul, dan kesaksian Yesus Kristus sendiri, sehingga kita tidak harus disesatkan. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu,
ya, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli sesama hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, ini lucu ya, ada umat Tuhan memukuli umat Tuhan yang lain, ya. Karena kenapa? Yang satu melakukan pekerjaan kehendak Allah Bapa di surga, yang satu percaya kepada penyesatan, yang satu berpikir bahwa dia melakukan kehendak Tuhan walaupun mereka bernubuat melakukan mujizat, ya, tapi justru menganiaya umat Tuhan yang lain, dan makan minum bersama-sama maksud saya, akan tetapi apabila hamba itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ya, Anda ingat tadi yang saya katakan di Wahyu 17, ya, perempuan pelacur, ibu daripada pelacur besar itu, ibu dari gereja murtad itu, ya, itu memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur yang berasal dari batu kilangannya, dari pengajaran mereka, ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya itu, dan akan membunuh dia. Siapa? Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang menganiaya umat Tuhan yang benar, ya. Gereja murtad menganiaya gereja yang benar, gereja yang sisa, dan akan membunuh dia. Tuhan sendiri akan datang dan akhirnya membunuh umat Tuhan yang palsu, sistem penyembahan yang palsu, yang mengaku bahwa mereka melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, tapi ternyata mereka sama sekali mengajarkan kebohongan, doktrin setan, dongeng ternyata, ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang memang selama hidupnya tidak mau mengenal Tuhan, ya. Dengan orang-orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan juga kertak gigi. Jadi berbicara tentang satu dibawa dan yang lain ditinggalkan sangat jelas, ya. Ini hanya dicomot oleh pendukung atau guru-guru doktrin pengangkatan rahasia yang sebenarnya doktrin ini berasal dari ibu daripada gereja yang murtad. Anda nanti silakan lihat artikel mengenai antikristus, siapakah antikristus, siapakah binatang yang keluar dari laut, ya. Nanti Anda akan sendiri mengetahui bahwa doktrin ini adalah doktrin yang sengaja dibuat untuk menyesatkan umat Tuhan, ya. Dan memang sudah banyak, justru kebanyakan dari orang Kristen yang saya tahu, ya, itu percaya terhadap pengangkatan rahasia ini. Jadi iblis sudah berhasil menipu banyak orang seperti yang dibuatkan oleh Alkitab, dimabukkan oleh anggur yang berasal dari pelacur besar itu, sehingga percaya terhadap pengangkatan rahasia. Dan ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Taruhannya nanti ke depan adalah hidup yang kekal yang bisa dipertaruhkan, ya. Karena dengan mempercayai pengangkatan rahasia ini, orang tidak berjaga-jaga, orang jadi tidak bersiap-siap. Orang merasa nanti akan ada kesempatan kedua setelah adanya pengangkatan, baru nanti saya bertobat. Orang merasa nanti menjadi tidak perlu diuji, tidak perlu mengalami penganiayaan karena dia mengangkat. Ada beberapa teman saya yang justru saat kondisi pandemi COVID-19 ini, saya percaya bahwa Yesus akan datang, tapi beberapa dari orang Kristen yang saya kenal, mereka menunggu supaya mereka diangkat tanpa mengalami kesusahan dan aniaya. Dan sepanjang seri rapture pengangkatan gereja dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga, dan ini yang bicara tentang satu di bawah satu ditinggalkan, ya, seringkali ayat-ayat itu dipelintir. Nah, demikianlah penjelasan mengenai ayat satu dibawa, satu ditinggalkan. Jadi sangat jelas ini terjadinya pada hari Tuhan dan datang secara literal, terlihat, terdengar. Ada sangkakala Allah yang berbunyi, Tuhan Yesus datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya beserta para malaikatnya mengelilingi bumi, ya.
membangkitkan orang-orang yang dalam Kristus sepanjang zaman yang telah mati, dan mengumpulkannya mereka di angkasa bersama dengan orang-orang umat Tuhan sisa yang masih hidup setelah melewati masa kesusahan yang sangat besar. Bukan 7 tahun masa kesukaran, saya juga akan bicara tentang 7 tahun masa kesukaran, karena ini adalah satu ayat yang juga dicomot di luar konteksnya, sama sekali tidak berdasar. Alkitab tidak mengajarkan itu, ya. Dan akhirnya buat Anda yang mau untuk mendapatkan update atau artikel, silakan kunjungi website tanyajawab.alkitab.com ataupun Facebook fanpage kami. Like supaya mendapatkan update video dan artikel terbaru di Tanya Jawab Alkitab Facebook fanpage. Dan saya juga ada satu website, ya, yaitu di threeangelsmedia.com. Kalau Anda diberkati dengan video ini, silakan like dan Anda bisa sharing kepada teman-teman supaya banyak orang disadarkan terhadap penyesatan yang sangat-sangat besar yang masuk ke dalam dunia Kristen, dan ini adalah jerat setan untuk kita terlena, dan akhirnya kita fokus kita hanya kepada pengangkatan yang rahasia, yang palsu, ya. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa pengangkatan itu terjadi secara literal, bisa dilihat oleh mata dan bisa terdengar. Dan demikianlah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang lain.